Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 35, firman Tuhan berkata demikian, kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Dari ayat firman Tuhan ini, Yohanes 6 ayat 35, dapat dipelajari 3 kebenaran bahwa Tuhan Yesus itu adalah roti yang turun dari surga, yang membawa berkat bagi kita. Saudaraku sekalian, 3 kebenaran Yesus sebagai roti yang turun dari surga ini, ada hal yang pertama adalah Tuhan Yesus sebagai roti kehidupan, menyediakan segala keperluan kita. Sudah biasa kita dalam hidup di dunia ini, kita membutuhkan satu kebutuhan yang setiap hari harus kita penuhi, yaitu kebutuhan, salah satu kebutuhan primer melalui kebutuhan makan. Dan setiap hari kita harus memerlukan makan, baik itu makanan lunak maupun makanan yang keras. Setidaknya kita bisa makan 3 kali sehari. Ya, kebiasaan itu jam 7, jam 12 siang, atau jam 7 malam baru kita makan. Tapi makanan-makanan itu adalah untuk mencukupkan segala kebutuhan, keperluan tubuh kita selama di dunia ini. Kalau kita tidak makan, kita akan lapar. Kalau kita terus bertahan tidak makan, tentu kita akan mati. Ya. Oleh karena tubuh ini perlu asupan makanan, baik yang tidak bergizi maupun yang bergizi. Dan saudaraku sekalian, kalau kita makan makanan yang jasmani itu, meskipun kita bisa makan setiap hari, pada akhirnya juga manusia itu akan mati. Jadi makanan yang kita makan itu adalah diperlukan, digunakan untuk hidup selama kita ada di dalam dunia ini. Nah, saudara, Tuhan Yesus sebagai roti yang turun dari surga menyediakan segala keperluan kita pada waktu orang Israel keluar dari Mesir dan menuju ke negeri Kanaan. Dan selama dalam perjalanan itu mereka tidak masak makanan sehari-hari seperti kita, tapi mereka mendapatkan mukjizat berkat yang luar biasa, yaitu yang dinamakan mana, roti mana yang turun dari langit, yang setiap pagi itu orang Israel mengambil roti itu yang turun itu sesuai dengan kebutuhan hari itu. Kalau mereka mengambil roti mana itu melebihi kebutuhan itu, maka sisa roti mana yang turun dari surga itu katakan tidak dapat dimakan lagi atau busuk. Dan orang Israel itu mengalami mukjizat ini selama perjalanan itu 40 tahun lamanya dan menikmati berkat yang luar biasa itu. Tetapi meskipun mereka makan roti mana itu adalah sebagian generasi yang keluar dari Mesir itu, semua musnah dalam perjalanan itu. Dia tidak dapat melewati atau masuk di dalam Kanaan, termasuk Musa. Dia hampir masuk, tapi kemudian tidak dapat masuk lagi negeri Kanaan itu. Nah, saudara, ketika Tuhan Yesus melayani di dunia itu dan melayani orang Israel mempersoalkan roti yang turun dari surga ini. Dia katakan bahwa Musa adalah orang yang hebat, Musa adalah nabi yang luar biasa dipakai oleh Tuhan, dan oleh karena Musa itulah orang Israel itu bisa hidup sampai masuk dari negeri Kanaan. Dan sebagai umat pilihan, memang itu terjadi bahwa Tuhan memberkatinya. Tetapi semua orang Israel pada waktu itu mereka tidak lagi sungguh-sungguh mencari Allah. Dia hanya mengenang sejarah perjalanan nenek moyangnya itu yang keluar dari Mesir menuju Kanaan itu. Orang-orang Israel hanya merindukan
peristiwa itu yang terjadi lagi di dalam kehidupannya, supaya mereka tidak lagi bekerja keras dan mereka bisa makan roti yang turun dari langit itu, dan dia bersuka cita karena hal itu. Ketika berhadapan dengan Tuhan Yesus, Tuhan mengatakan itu berkat Musa yang roti mana yang turun dari surga itu bukan Musa yang memberikan, tetapi Bapakku yang di surga yang telah memberikan mana itu. Orang-orang Israel pada waktu itu merasa terkejut dengan pernyataan Yesus. Oleh karena Tuhan Yesus melanjutkan, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Nah, saudaraku sekalian, ketika orang Islam mendengar perkataan Tuhan Yesus ini, mereka menjadi gelisah hatinya, mereka menjadi masyhur terhadap hatinya. Mereka membandingkan, memangnya benar bahwa Yesus itu lebih tinggi daripada Musa? Dan apakah benar bahwa Musa itu justru Yesuslah yang memberi makan roti yang turun dari langit itu? Dan ketika mereka memperdebatkan itu, Yesus jelas mengatakan kepada orang Israel pada waktu itu bahwa memang Yesus adalah roti yang turun dari surga. Saudara, pernyataan ini dengan kata lain, makan apapun yang ada di dunia ini, orang itu akan bisa lapar, orang itu bisa mati. Tetapi makan roti yang dari surga itu, siapapun yang mau makan roti ini tidak akan lapar lagi di dunia ini, tidak akan lapar lagi, apalagi di surga. Dia memberikan makanan itu untuk hari ini, tapi juga untuk masa yang depan, masa yang kekal bersama Tuhan di surga. Saudara sekalian, Yesus membuktikan di dalam kehidupan pelayanan itu bahwa dia adalah roti yang turun dari surga. Dengan apa? Dia katakan dalam firman Tuhan bahwa pada waktu dia melayani itu, ada ribuan orang yang mendengarkan khotbahnya itu, dan Tuhan Yesus memberikan bukti bahwa dengan, kalau saudara membaca Markus pasal 8 ayat 1 sampai seterusnya, dikatakan ayat 19, saya baca, pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Nah, saudaraku, kalau saudara membaca firman Tuhan itu, akan nyata bahwa Tuhan Yesus itu memang roti yang turun dari surga. Dan ketika mereka mendengarkan firman Tuhan di bukit itu, mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasanya itu, sampai lupa mereka perlu makan makanan jasmani. Dan murid-muridnya disuruh oleh Tuhan, kasih dia makan. Tapi muridnya mengatakan apa? Bahwa tidak sanggup mengatakan ini, kalau kau beli itu toko-toko di sini tutup, dan semua kalau toh ada tidak akan mencukupi kebutuhan orang yang banyak. Firman Tuhan mengatakan 5.000 itu laki-laki, belum termasuk perempuan dan belum termasuk anak-anak. Jadi lebih sebenarnya dari 5.000 orang itu, dan tidak ada yang dapat memenuhi kebutuhan itu. Dan murid Tuhan harus menemukan anak yang kecil itu. Ketika kebutuhan itu sebenarnya 5.000 lebih, tapi yang tersedia cuma 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana mungkin itu mencukupkan semua kebutuhan orang banyak yang mendadak lapar, kompak lapar, karena sudah berhari-hari, berjam-jam itu mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Tapi Tuhan itu menyatakan bahwa dia adalah roti yang turun dari surga. Dia memecahkan roti 5 ketul kecil itu, dibagi-bagikan, dan kemudian ikan itu dipotong-potong. Selama dibagikan, selama dipotong itu, ikan itu tidak pernah habis yang 2 ekor itu. Dan roti 5 ketul roti yang kecil itu
dibagi-bagikan, tidak pernah habis, semua makan sampai kenyang. Waduh, itu luar biasa, saudara. Kami di rumah suka dengan makan roti, apalagi kalau namanya roti tawar, ya. Wah, itu salah satu yang praktis, ya. Kalau kita belum masak, belum apa, kemudian ada roti, waduh, roti itu untuk mengganjal sementara sebelum makan makanan pokok. Kadang-kadang terbalik, makanan pokok itu sudah ada, masih juga makan roti. Karena memang pada dasarnya semua orang suka makan roti, ya, karena praktis dan tinggal makan, wah, enak luar biasa. Apalagi roti yang sudah diberkati oleh Tuhan Yesus itu, pasti rasanya berubah, enak, dan itu mengenyangkan. Dan sisanya masih terjadi 12 bakul. Wah, ini roti yang luar biasa. Jadi Tuhan Yesus itu mempraktekkan apa yang Dia katakan, aku adalah roti hidup. Dan Yesus itu memang memberi kehidupan pada waktu itu. Dan dalam Yohanes 6 ayat 58 dikatakan, inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Saudara sekalian, bukan ada maksudnya itu Tuhan menunjukkan orang-orang Israel meskipun makan roti mana itu dia akan mati, dan orang 5.000 lebih yang makan roti dari mujizat Yesus dia juga mati, ya. Tapi ada yang membuat hidup menjadi berubah dari kematian itu, yaitu harus makan yang memberi roti itu, ya, artinya bersama-sama dengan Yesus Kristus yang memberi roti. Artinya kita mau datang kepada Yesus, bahwa Yesus itulah yang memberikan roti, maka kita akan hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, pengajaran yang kita dapatkan yang kedua ini, bahwa Tuhan Yesus itu memberikan kebutuhan kita, menyediakan kebutuhan hidup kekal kita. Bukan hanya Tuhan Yesus mencukupkan segala kebutuhan kita selama hidup di dunia ini, tapi Tuhan juga menyediakan kebutuhan dan keperluan kita untuk hidup yang kekal. Saudaraku sekalian, kalau kita ingat firman Tuhan bahwa malam-malam hari itu Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus, Yohanes 3 di sana. Maka kita akan mengerti bahwa Nikodemus itu dia sudah mendapatkan segala sesuatunya karena seorang pemimpin di Israel, seorang pengajar yang besar di Israel. Dia sudah dapat menikmati semua kebutuhan, tetapi ada satu kebutuhan yang belum terpenuhi dalam kehidupannya. Makanya dia malam-malam hari datang kepada Tuhan Yesus untuk menanyakan apa untuk kebutuhan yang akan datang, yang keselamatan yang akan datang itu. Tuhan Yesus mengatakan apa? Bahwa Nikodemus itu harus lahir baru di dalam kehidupannya. Lahir baru adalah meninggalkan sifat-sifat yang lama, meninggalkan sifat-sifat kejasmanian itu untuk datang kepada Yesus, supaya Yesus memberikan hal-hal yang baru, yang bersifat kekal, yaitu bahwa Yesus itu akan memberi kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang datang kepadanya. Yang pertama itu harus lahir baru, dan sikapnya ini harus diperbarui dalam kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mengatakan dalam Yohanes 6 ayat 51, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jika seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia ini." Wah, saudara sekalian, Nikodemus itu tidak mengerti bahwa dia itu membutuhkan roti kehidupan. Dia tidak mengerti, tetapi Tuhan bersyukurlah dia bertemu dengan roti yang turun dari surga itu, bahwa kebutuhan Nikodemus itu bukan hanya kebutuhan jasmani saja,
tapi yang terpenting adalah kebutuhan rohani, dan kebutuhan rohani itu tidak dapat dipenuhi dengan kebutuhan apapun di dalam dunia ini kecuali Yesus yang dapat memenuhinya. Dan saudara, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa roti ini yang harus kita makan. Apa yang kita makan? Apakah maksudnya ada Yesus lalu kita makan bersama-sama? Ya, inilah Yesus, ayo kita makan. Maksudnya itu adalah kita harus berada di dalam Yesus. Kita makan firman Tuhan. Firman Tuhan itu kita pelajari. Firman Tuhan itu kita renungkan. Firman Tuhan itu biarlah menetap dalam pikiran hati kita. Biarlah firman Tuhan tinggal di dalam hati kita, dan kita akan tinggal di dalam Yesus. Itulah yang dinamakan kita itu makan dagingnya Yesus. Dagingnya Yesus itu adalah firman Tuhan. Mari kita jangan jemu-jemu belajar firman Tuhan. Kita jangan jemu-jemu mempelajari firman Tuhan ini, karena firman Tuhan itulah merupakan roti kehidupan yang dapat memenuhi segala kebutuhan hati kita. Tidak ada di dunia ini yang dapat memenuhi keinginan manusia. Manusia itu tidak ada puasnya. Manusia itu semua di dunia ini ingin lebih daripada yang lebih, tetapi semua kebutuhan itu hanya dapat diselesaikan kalau kita datang makan roti yang turun dari surga, yaitu Yesus Kristus itu. Maka Yesus Kristus itulah yang memberikan hidup kekal untuk dunia ini dan untuk kita. Kata firman Tuhan, Dia menyediakan rumah bagi orang percaya untuk kehidupan yang kekal. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku menyatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, saudaraku sekalian, bukankah itu satu kebutuhan manusia itu? Paling tidak manusia itu membutuhkan makan. Sesudah makan, tempat tinggal, pakaian, ya gitu ya. Kebutuhan paling pokok yang dibutuhkan oleh manusia. Tapi jangan lupa, kebutuhan manusia itu sebenarnya lebih dari 3 itu. Makan, tempat tinggal, dan pakaian itu untuk keperluan kita di dunia ini. Dan untuk keperluan hidup yang kekal itu tidak akan dapat dipenuhi di luar Yesus. Di dalam Yesus itulah kita bisa makan roti itu. Di dalam Yesus itulah kita dapat rumah, tempat tinggal di surga bersama dengan Yesus untuk selama-lamanya. Bersama Yesus itulah kita mendapatkan pakaian kemuliaan yang tidak pernah berubah selama-lamanya di dalam kerajaannya. Saudaraku, menurut firman Tuhan ini, apa sikap kita? Menurut firman Tuhan katakan, yang ketiga ini, sikap kita itu terhadap roti yang turun dari surga itu. Yang pertama itu, yaitu kita harus datang kepadanya. Dan bukankah firman Tuhan mengatakan kepada kita supaya kita datang kepadanya? Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Saudaraku, sikap kita ini harus datang kepada Yesus. Datanglah kepada Yesus dengan kerendahan hati. Datanglah kepada Yesus tidak perlu banyak protes. Datanglah kepada Yesus tidak dengan banyak mengeluh. Datanglah kepada Yesus kita menerima adanya yang berasal dari firman Allah. Karena apa? Yesus itu yang membendahi kita. Datanglah kepada Tuhan. Karena tidak ada cara yang lebih baik kecuali datang kepada Tuhan Yesus. Tidak ada hal yang lebih indah dalam dunia ini kecuali kita mau datang dengan rendah hati di bawah kaki Tuhan Yesus. Yang kedua, sikap kita harus terhadap roti yang turun dari surga itu. Kita katakan harus percaya kepadanya. Firman Tuhan tadi mengatakan bahwa barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Barang siapa yang datang percaya pada Tuhan itu
tidak haus lagi. Saudara, firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita supaya kita dapat menikmati roti yang turun dari surga itu, yaitu kita harus percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, firman Tuhan mengatakan kita tidak haus lagi. Kan sudah jelas ya, di samping makan harus minum. Firman Tuhan jelas ketika seorang wanita di sumur Yakub itu, dia punya suami 5, dan kemudian suami yang sekarang pun bukan suaminya, jadi 5, 6 ya jumlahnya. Dan ketika datang kepada Tuhan Yesus itu, dia sangat haus, tidak dapat terpenuhi jiwanya itu dengan kehausan yang sungguh meluap itu, dengan suami yang 5 itu, bahkan yang 1 sekarang bukan suaminya itu, tidak mencukupkan kehausan jiwanya. Tapi ketika datang kepada Tuhan Yesus, dia berubah dengan hidup yang lebih baik. Dan ketika dia datang kepada Yesus itu, mau menerima Yesus, dia percaya bahwa Yesuslah itu yang memberikan air kehidupan, yang di dalamnya itu mengalir aliran-aliran yang tidak pernah berhenti, yaitu kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalamnya itulah yang memberikan kepuasan. Dan seorang di sumur Yakub itu percaya kepada Yesus, kemudian dia ke kota dan memberitakan kepada banyak orang bahwa di sana ada Yesus yang memberikan air kehidupan. Saudaraku sekalian, percaya kepada Tuhan, engkau akan diberikan air kehidupan yang tidak akan haus. Selama di dunia kita minum apa saja, tetap aja kita haus. Minum sebanyak-banyaknya, kita tetap saja haus. Sampai kita ajal menjemput, kita masih haus. Tetapi lebih parah lagi, kalau kehausan jiwa itu tidak dapat terpenuhi dengan air biasa, kehausan jiwa itu dapat dipenuhi melalui Yesus Kristus. Yaitu supaya kita boleh mengambil sikap datang kepada Yesus dan percaya kepadanya. Yohanes 3 ayat 15 katakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kalau saudara melanjutkan Yohanes 3 ayat 16, itu ayat sudah terkenal. Tapi biasanya orang lupa dengan ayat Yohanes 3 ayat 15, bahwa Yesus itu memberikan hidup yang kekal kepada siapa saja yang percaya kepadanya. Saudaraku, ada peristiwa di salah satu taman di London, dan seorang ateis yang tidak percaya kepada Tuhan, dia memberitahukan kepada orang kaya ramai, saudara-saudara, buktikan kalau Tuhan itu ada. Dan semua orang sebenarnya tegak, mau menjawab itu bagaimana, mau mengatakan itu ada Tuhan, bagaimana, nanti ini menjadi perdebatan yang seru di taman itu. Tetapi saudara, lama beberapa menit kemudian datanglah seorang yang sudah berumur setengah umur datang di taman itu. Dia membawa jeruk dan kemudian dia makan jeruk itu di hadapan ateis itu. Dan orang ateis mengatakan, kamu tidak menjawab adakah Tuhan? Mengapa kamu makan jeruk di tempat terbuka di depan saya ini? Apa hubungannya kalau Tuhan itu tidak ada? Dan dia tetap saja saudara mengupas jeruk itu dan kemudian memakan jeruk itu dengan nikmatnya. Orang semua juga pada tegang lihat bagaimana orang itu makan, nggak menjawab, malah makan jeruk. Setelah makan jeruk selesai, dia justru bertanya kepada orang ateis itu, saya sudah makan jeruk, bagaimana rasanya? Kamu tahu rasanya jeruk? Dan orang ateis mengatakan, bagaimana saya tahu rasanya makan jeruk? Yang kamu makan, bukan kamu yang makan, dan kamu yang tahu rasanya jeruk. Dan aku tidak makan, karena mungkin aku tahu rasanya. Orang itu langsung menjawab, saudaraku, dulu aku adalah seorang pemabuk yang berat, dan hampir-hampir hidupku itu akan menemui ajalnya oleh karena
mabuk itu, yang mengikat itu. Tetapi ketika Tuhan itu mengulurkan kasih-Nya dalam kehidupanku, maka aku dirubah seorang yang tidak punya harapan. Dirubah oleh Tuhan mempunyai harapan yang besar, dan akhirnya aku berubah menjadi orang yang lebih baik dari ini. Saudaraku, kalau engkau ingin tahu bahwa Tuhan itu ada, cicipilah Tuhan seperti aku mencicipi jeruk ini yang manis rasanya. Engkau akan tahu kasih Tuhan terhadap hidupmu kalau engkau datang kepada Tuhan dengan mencicipi kasih Allah itu. Semua orang terdiam di taman itu. Saudaraku sekalian, mari percayalah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan ada di dalam kehidupan. Kalau belum, cicipilah Tuhan, cicipilah kasih Tuhan itu, cicipilah roti hidup itu, maka roti hidup itu akan mengenyangkan jiwa. Roti hidup itu akan mengasihi engkau. Demikianlah